Oke, teman-teman semua, jadi di sini kita akan bahas lebih khusus gitu ya mengenai matriks Dirac. Yang mana udah kita singgung ketika kita mengerjakan persamaan Dirac sebelumnya. Nah, namun di sini kita akan bahas lebih lanjut dan juga kita akan definisikan matriks-matriks Dirac baru gitu ya. Nah, jadi kita sebelumnya memiliki 4 bentuk matriks Dirac, yaitu gamma 0 yang tidak lain adalah beta, dan juga gamma 1 yang tidak lain gamma i, di mana i-nya itu bernilai 1, 2 atau 3, tidak lain adalah beta dikalikan alfa i gitu ya. Nah, di mana kita udah dapatkan bahwa matriks alfa dan beta itu bersifat antikomut, di mana antikomutasi antara alfa i dengan alfa j, di mana i dan j itu 1, 2, 3, itu bernilai 0, dan juga antikomutasi antara alfa i dengan beta itu juga 0 gitu ya. Nah, dan juga kita bisa melihat bahwa matriks alfa i dikuadratkan itu sama dengan matriks beta kuadrat itu sama dengan matriks identitas. Nah, dengan demikian kalau kita tinjau antikomutasi antara matriks alfa i dengan matriks alfa i, dan juga sama dengan antikomutasi dari matriks beta dengan matriks beta itu sama dengan 2 kalikan matriks identitas, karena ingat bahwa antikomutasi itu adalah antikomutasi antara alfa i, alfa j itu sama dengan alfa i, alfa j ditambah alfa j, alfa i gitu ya. Nah, kalau kita antikomutasikan dua operator atau dua matriks yang sama, maka kita akan dapatkan hasilnya itu adalah 2 dikalikan perkalian matriks yang sama itu gitu ya, atau 2 kali kuadrat dari matriks itu sendiri. Dan lain adalah 2 identitas kalau kita tinjau matriks alfa dan matriks beta. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa antikomutasi antara gamma 0 dan gamma 0 itu sama dengan 2i gitu ya. Karena gamma 0 itu sama dengan beta. Nah, antikomutasi antara gamma 0 dengan gamma i itu sama dengan gamma 0 gamma i ditambah gamma i gamma 0, tidak lain adalah beta dikalikan beta alfa i ditambah beta dikalikan alfa i beta. Karena ingat bahwa beta alfa i itu sama dengan alfa i beta karena sifat antikomutasinya, maka kita akan dapatkan antikomutasi antara gamma 0 dengan gamma i itu sama dengan beta kuadrat alfa i minus alfa i beta kuadrat, tidak lain adalah sama dengan 0. Karena ya beta kuadrat itu kan sama dengan matriks identitas ya, jadi ini sama dengan alfa i dikurangi alfa i juga gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinjau antikomutasi antara dua matriks gamma, gamma i, gamma j, di mana i dan j itu 1, 2, 3 gitu ya, kita nggak tinjau gamma 0. Nah, itu sama dengan beta alfa i, beta alfa j ditambah beta alfa j, beta alfa i. Nah, dengan sifat antikomutasi antara beta dan alfa, maka kita bisa tuliskan itu sama dengan minus beta kuadrat alfa i alfa j minus beta kuadrat alfa j alfa i. Nah, ini tidak lain sama dengan minus 2 delta ij dikalikan matriks identitas. Kalau misalkan i sama dengan j, maka nilainya itu adalah matriks identitas gitu ya. Delta ij-nya itu 1 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kalau i nggak sama dengan j, maka antikomutasinya itu akan bernilai 0. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan gamma mu antikomutasi dengan gamma nu itu sama dengan 2i jika mu sama dengan nu sama dengan 0, dan juga 0 jika mu tidak sama dengan nu, dan minus 2i jika mu sama dengan nu sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita tuliskan dalam tensor metrik G mu nu gitu ya, kita tinjau untuk tensor metrik Minkowski gitu ya, G mu nu sama dengan 1 minus 1 minus 1 minus 1, maka kita bisa tuliskan antikomutasi antara gamma mu, gamma nu itu sama dengan 2 G mu nu identitas. Nah, aljabar yang memenuhi aturan antikomutasi seperti ini itu disebut sebagai aljabar Clifford gitu ya. Nah, jadi kita memiliki bentuk dari matriks gamma seperti itu, dan kita ingat bahwa matriks gamma 0 itu bersifat Hermitian gitu ya. Gamma 0 Hermitian konjugat itu sama dengan gamma 0, dan juga gamma i Hermitian konjugat itu sama dengan minus gamma i. Dan ingat bahwa trace dari gamma mu itu sama dengan 0 karena gamma
itu kan dia adalah perkalian antara matriks alfa dan matriks beta, dan matriks alfa dan matriks beta itu semuanya nil trace gitu ya, trace-nya 0. Nah, sekarang kita definisikan matriks gamma, yaitu gamma 5, yang tidak lain adalah I dikalikan perkalian antara gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Nah, kalau kita jabarkan, kita akan dapatkan bentuk dari gamma 5, yaitu I minus sigma 1, sigma 2, sigma 3, minus sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, dengan relasi dari matriks Pauli yang sudah kita dapatkan sebelumnya ketika kita bahas mengenai matriks Pauli, itu sama dengan sigma I sigma J itu sama dengan delta IJ I ditambah I epsilon IJK sigma K, di mana epsilon IJK itu adalah epsilon refleksivita. Nah, kalau kita substitusikan, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini, dan tidak lain adalah gamma 5 itu adalah 0 I 0 gitu ya. Karena kita menggunakan sifat matriks Pauli kuadratnya itu sama dengan I gitu ya. Nah, kita ingat bahwa kita bisa lihat bahwa gamma 5 kuadrat itu sama dengan matriks identitas, karena di sini kalau kita kalikan dengan dirinya sendiri, maka kita akan dapatkan matriks identitas. Dan juga gamma 5 itu juga bersifat Hermitian gitu ya, Hermitian konjugatnya itu akan sama. Nah, sekarang kita definisikan matriks baru yang bersifat antisimetrik, yaitu sigma mu nu. Nah, di mana sigma mu nu itu ya dia bersifat antisimetrik ya. Jadi, kalau kita tukar indeksnya itu hasilnya akan menjadi negatifnya. Jadi, sigma mu nu itu sama dengan minus sigma nu mu. Nah, itu kita definisikan sebagai I per 2 komutasi antara gamma mu, gamma nu. Nah, tidak lain adalah I per 2 gamma mu gamma nu minus gamma nu gamma mu. Tidak lain adalah I per 2 gamma mu gamma nu plus gamma nu gamma mu minus gamma nu gamma mu minus gamma nu gamma mu gitu ya. Jadi kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan ku yang ada di tengah di sini ya. Nah, jadi ini kita bisa pisahkan menjadi I per 2 antikomutasi antara gamma mu gamma nu minus 2 dikalikan gamma nu gamma mu. Dan lain adalah I gamma mu G mu nu minus gamma nu gamma mu, karena antikomutasi dari itu adalah 2 kalikan tensor metrik dikalikan matriks identitas gitu ya, yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan dengan demikian kita bisa tuliskan bentuk seperti ini dari sifat antikomutasi dari sigma mu nu tadi gitu ya. Jadi kalau kita akan kita tukarkan indeksnya, maka dia akan menjadi negatifnya gitu ya. Nah, tapi di sini ingat bahwa tensor metrik itu dia simetrik terhadap pertukaran indeks itu. Jadi enggak bergantung. Nah, jadi kita miliki sigma mu nu itu sama dengan minus I gamma mu nu minus gamma mu gamma nu gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa sigma 0i itu sama dengan I gamma 0 gamma i gitu ya, karena ya ingat bahwa komponen dari gamma mu nu itu hanya berada pada komponen diagonalnya. Kalau di sini I-nya itu enggak sama dengan 0, jadi I-nya itu 1, 2, 3, maka komponen pertamanya itu akan sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita substitusikan, maka kita akan dapatkan bentuk dari sigma 0i itu seperti ini. Dan itu tidak lain sama dengan I alfa I gitu ya. Karena di sini kalau kita keluarkan I-nya, maka kita akan dapatkan matriks alfa I. Nah, selanjutnya sigma IJ itu sama dengan I gamma J, di mana I-nya itu nggak boleh sama dengan J, karena ingat bahwa kalau I nggak sama dengan J, maka tensor metriknya itu sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita kalikan, kita akan dapatkan bentuknya itu seperti ini. Dan ini tidak lain adalah epsilon IJK, kita dapatkan alfa tilde K gitu ya. Nah, jadi kita ingat bahwa matriks tengah Hubbard alpha tilde itu adalah matriks operator spin dari partikel Diracnya. Nah, dengan menuliskan dalam suku alpha JK, maka setengah Hubbard alpha tilde I itu sama dengan seperempat Hubbard epsilon IJK sigma JK. Nah, sekarang kita definisikan 16 matriks Dirac 4x4, yaitu matriks gamma S, di mana gamma S itu didefinisikan sama dengan matriks identitas, itu jumlahnya hanya ada 1 gitu ya, karena matriks identitas itu jumlahnya juga hanya 1 gitu ya. Kemudian gamma V
gamma V itu tidak lain adalah gamma mu. Dimana di sini ada 4 jumlahnya. Karena mu itu ya kan 0, 1, 2, 3, jumlahnya ada 4. Kemudian gamma T itu sama dengan sigma mu nu. Dia jumlahnya ada 6 karena dari sifat antisimetriknya jadi ada 6 suku yang berbeda. Dan juga kita memiliki gamma A itu sama dengan gamma 5 dikalikan gamma mu, yang mana jumlahnya itu juga ada 4, dan juga gamma P itu sama dengan gamma 5. Ya, ini semua komponen ini udah kita dapatkan di sebelumnya gitu ya, di slide sebelumnya. Dan ini totalnya itu ada 16. Nah, jadi kita memiliki ke-16 matriks gamma gitu ya. Nah, jadi di sini notasi SVTAP itu menyatakan bahwa besaran psi bar gamma S psi itu bertransformasi seperti skalar gitu ya. Jadi S itu artinya itu skalar pada transformasi Lorentz maupun transformasi paritas. Transformasi paritas kalau kita cerminkan gitu. Dan juga besaran gamma bar besaran psi bar gamma V psi itu dia bertransformasi seperti vektor pada transformasi Lorentz dan transformasi paritas. Dan juga psi bar gamma T psi itu dia bertransformasi seperti tensor pada transformasi Lorentz dan transformasi paritas. Dan juga besaran psi bar gamma A psi itu bertransformasi seperti vektor aksial pada transformasi Lorentz dan transformasi paritas. Dan juga besaran psi bar gamma P psi itu bertransformasi seperti pseudo skalar pada transformasi Lorentz dan transformasi paritas. Jadi itulah kenapa kita simpulkan matriks-matriks gamma itu dengan indeks SVTAP gitu ya. Karena dari sifat transformasinya ketika dilakukan transformasi Lorentz dan transformasi paritas gitu ya. Jadi ada 16 matriks yang berbeda. Yang lain adalah matriks Dirac. Nah, jadi kita tinjau sifat matriks Dirac yang sudah kita dapatkan dan juga ya kita generalisasi ke bentuk yang lebih umum gitu ya. Jadi gamma 0 gamma alfa, gamma 0 itu sama dengan gamma alfa Hermitian konjugat, di mana alfanya itu sama dengan SVAT. Untuk P enggak ya, enggak berlaku perumusan sifat seperti ini. Dan juga antikomutasi antara gamma mu, gamma nu itu sama dengan 2G mu nu I, dan juga antikomutasi antara gamma 5, gamma mu itu sama dengan 0. Kemudian komutasi antara gamma mu dengan sigma nu lambda itu sama dengan 2I, gamma mu G mu nu gamma lambda minus G mu lambda gamma nu gitu ya. Dan juga kemudian komutasi antara sigma mu nu dengan sigma lambda rho itu sama dengan minus 2I G mu lambda sigma nu rho ditambah dengan G nu rho sigma mu lambda minus G mu rho sigma nu lambda minus G nu lambda sigma mu rho. Dan juga ada sifat-sifat lain gitu ya yang bisa kita buktikan sendiri-sendiri gitu.